Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Sabtu 14 Juni 2025. Kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Namun terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 15. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Di luahon maparawi dang terdepak sa logui. Jadi hupa subuhami nama dibuat mahami mau pau. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan, nas ini menggambarkan momen saat kapal yang ditumpangi oleh Paulus dihantam oleh angin badai yang besar yang disebut angin timur laut. Sehingga para awak kapal tidak dapat mengendalikan arah kapal dan akhirnya menyerahkan kapal itu kepada kekuatan angin kemana dia akan membawanya. Gambaran ini sangat relevan dalam hidup kita ketika menghadapi badai masalah yang tidak bisa kita kendalikan. Kita merasa tidak berdaya, bahkan bingung, dan bahkan sangat ketakutan sekali. Namun dalam keadaan seperti itulah, kita diajak untuk belajar berserah hanya kepada Tuhan saja. Bukan menyerah kepada keputusasaan, kekecewaan, kekalutan. Tetapi percaya bahwa Allah tetap yang memegang kendali kapal kehidupan kita. Terkadang Tuhan izinkan badai untuk menguatkan iman. Badai yang dialami Paulus bukanlah karena kesalahannya, melainkan bagian dari perjalanan menuju kepada rencana Tuhan. Hal ini mengajarkan kita bahwa tidak semua badai berarti hukuman atau kegagalan. Tetapi bisa jadi itulah cara Tuhan untuk menumbuhkan iman dan ketekunan kita. Saat kita tidak lagi bisa mengandalkan kekuatan sendiri, disitulah kita menyadari pentingnya hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di tengah gelombang, Tuhan tidak pernah menjauh. Bahkan justru dialah satu-satunya tempat di mana kita memperoleh perlindungan saat badai itu terjadi. Jemaat Tuhan, ada maksud Tuhan di balik setiap badai kehidupan. Walau kapal yang ditumpangi Paulus diterpa angin dahsyat dan terombang-ambing di laut, Tuhan menyatakan bahwa tidak ada satupun jiwa yang akan binasa yang berada dalam perahu itu. Ini memberi harapan bahwa badai tidak akan menghancurkan kita jika kita tetap berada dalam rencana Tuhan. Mungkin kita tidak mengerti mengapa hal itu terjadi, tetapi Tuhan punya maksud ilahi di balik setiap badai yang terjadi untuk membentuk, menyaring, dan memimpin kita kepada kehendak-Nya yang sempurna. Maka mari tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Dan renungan ini mengajak kita untuk tidak takut menghadapi badai kehidupan apapun. Ketika kita merasa kehilangan arah, seperti kapal yang terbawa angin, jangan lupa bahwa Tuhan adalah kompas kehidupan perjalanan kita. Serahkan segala kekhawatiran dan pergumulan kita hanya kepadanya. Dan Tuhan yang menyertai Paulus dalam pelayanan yang berat, dalam pelayanan yang begitu luar biasa, juga akan menyertai kita dalam pelayaran kehidupan kita. Maka bersyukurlah karena kita punya Allah yang sanggup menuntun kita keluar dari setiap badai demi badai dengan keselamatan dan sukacita yang abadi. Amin. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah nakoda kami dalam setiap pelayaran kehidupan kami, sehingga kami dapat menghadapi badai, topan, gelombang besar apapun, karena Engkaulah yang menuntun
Engkau yang mengarahkan, Engkau yang menjaga, memelihara kami dalam perjalanan kehidupan kami tersebut. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan penyertaan-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Selamat menjalani akhir pekan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.